pendapat saya tentang Merdeka Belajar episode 1 sampai 16. Terus terang sebagai seorang praktisi pendidikan, kita bingung untuk sebuah konsep pendidikan yang harusnya berkesinambungan, tetapi ini dipotong-potong menjadi 16 episode, di mana satu sama lain kita juga nggak lihat keterkaitannya. Nah, yang paling membingungkan dari konsep Merdeka Belajar episode 1 sampai 16 ini, bentuk utuhnya kita nggak pernah tahu. Jadi di beberapa media saya sampaikan, kalau membuat sebuah perencanaan, belajarlah dari Gojek. Aplikasi Gojek itu selalu mulai dari titik jemputnya di mana, mau diantar kemana, jadi titik tujuannya, biayanya berapa, bahkan ada estimasi berapa lama itu sampai. Nah, Merdeka Belajar ini nggak jelas. Titik mulainya itu dari mana, apa yang mau dicapai, mau sampai mana, dan biayanya berapa. Tiba-tiba aja muncul episode 1, episode 2, episode 3 yang tadi tidak ada keterkaitan satu sama lain, yang juga bentuk utuhnya kita nggak tahu. Merdeka Belajar tuh bentuk utuhnya seperti apa, kan kita butuh tahu. Nah, tinggal kalau mau dibikin andai kata bukan pakai istilah episode, tapi kayak tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, itu malah lebih jelas. Tapi kita tahu kan tujuannya mau kemana, titik mulai dari mana. Ini yang dari awal nggak pernah jelas. Jadi ya tentunya karena kalau titik awalnya nggak jelas, tujuannya nggak jelas, biayanya nggak jelas, ya akibatnya kita nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Akan sulit bahkan mengevaluasi, mengatakan Merdeka Belajar ini berhasil atau gagal, karena nggak pernah jelas target yang mau dicapai apa. Harusnya kan seperti aplikasi Gojek tadi, yang mau dicapai apa, yang mau dituju itu titik mana. Nah, kita bisa lihat tercapai atau enggak. Masalah di dalamnya pakai tahapan atau episode istilahnya terserah lah, tapi kita jelas yang mau dicapai apa. Nah, ini kita nggak jelas yang mau dicapai apa, jadi akan sulit kalau kita sendiri mengevaluasi hasilnya. Apakah efektif? Ya pastinya nggak efektif, karena kan nggak jelas targetnya apa. Nah, misalnya kalau kita punya target sebagai seorang jurnalis misalnya, targetnya setiap hari 1 artikel, itu kan jelas. Jadi kalau ternyata dalam waktu 1 minggu misalnya 5 hari harusnya punya 5 artikel, tapi yang dikirimkan itu hanya 3 artikel, tidak sesuai dengan target. Ngirim 7 artikel, lebih dari target. Nah, sedangkan Merdeka Belajar ini kita nggak pernah jelas targetnya apa, yang mau dicapai apa. Jadi gimana kita bisa menilai ini efektif atau tidak, berhasil atau tidak kan? Jadi sebelum terus-menerus dikeluarkan episode nggak tahu sampai 2000 atau 3000 berapa, ya lebih baik dijelaskan dulu yang mau dicapai dari Merdeka Belajar ini apa. Kan jelas, dan titik mulainya dari mana kan begitu. Nah, itu akan membutuhkan biaya berapa. Nah, di situ baru kita bisa menilai efektif nggak, efisien nggak. Kalau sekarang kan sangat buram kan, nggak jelas sebetulnya, tapi kelihatannya megah kan gitu. Wow, episode 1, 2 sampai 16 kan gitu. Yang ada hanya seakan-akan Kemendikbud ini menjadi event organizer saja kan. Yang kalau kita lihat tugas utamanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa nggak kena gitu. Kembalikan lagi lah, tugas utama Kemendikbud itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini udah cerdas belum? Indikatornya apa kan gitu. Di situ baru kita akan bisa menilai efektif atau tidak. Jangan heboh dengan event, dan jangan heboh dengan pencitraan yang kelihatannya mewah, megah, tapi sebetulnya isinya nggak jelas, targetnya nggak jelas. Menurut saya pandangan ini kurang tepat, karena kita bicara
otonomi daerah untuk urusan pendidikan itu memang sudah sangat lama kan. Harusnya memang Kemendikbud itu jelas di Undang-Undang Otonomi Daerah tugasnya untuk membuat regulasi secara nasional. Tapi kan faktanya masih ngurusin sekolah-sekolah. Bahkan kalau kita lihat sekarang ada sekolah penggerak, guru penggerak. Kenapa harus begitu? Dan saya bertemu dengan banyak kepala daerah, dinas pendidikan yang juga nggak ngerti konsepnya kan begitu. Sebetulnya mau apa sih yang dicapai dengan sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak ini? Karena nggak pernah diajak bicara. Termasuk misalnya P3K itu nggak jelas mau dicapai apa. Nah jadi harapan saya sih memang apa ya, sesuai dengan koridornya lah kan begitu. Jadi jangan sibuk dengan seolah-olah pencitraan aja kan gitu. Wah sekarang merubah paradigma menjadi lebih desentralisasi. Faktanya nggak seperti itu. Aturannya malah dibikin seakan-akan semua urusan pusat semua, karena juga daerah nggak pernah diajak bicara. Saya sangat sepakat, dan justru ini malah desain bukan dari pemerintah daerah. Ini desain dari pemerintah pusat. Apa buktinya? Pemerintah pusat sudah memberikan wacana untuk menarik pajak ke sekolah-sekolah, ke dunia pendidikan. Kalau buat saya ini sangat bertentangan dengan konstitusi, karena jelas pasal 31, saya lupa ayat 2 atau ayat 3 yang mengatakan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya kan. Nah sekarang pemerintah itu sudah membiayai seluruh warga negara belum untuk mendapatkan pendidikan dasar. Kalau belum, ngapain narik pajak kan? Kan harusnya diberikan dulu, tugasnya diselesaikan dulu. Artinya begini, kalau semua memang sudah ada kursi atau bangku yang cukup buat seluruh anak Indonesia, orang yang masih milih sekolah swasta yang berbayar adalah pilihan. Kalau sekarang kan justru faktanya kebanyakan justru anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri akhirnya malah sekolah di sekolah swasta, kan kebalik. Nah, ini yang harus dibenahi oleh pemerintah kan begitu. Karena mereka punya tugas amanat konstitusi, bunyinya begitu ya, kecuali konstitusinya mau diubah gitu. Nah, jadi pemerintah era saat ini justru memandang yang namanya pendidikan itu cari uang. Padahal konstitusi kita tidak mengatakan seperti itu, adalah kewajiban dari negara. Nah, ini yang sangat berbahaya, karena di draft revisi Undang-Undang Sisdiknas juga sudah disebutkan masyarakat bertanggung jawab untuk pembiayaan pendidikan. Wah, ini kan bahaya kan begitu. Padahal Undang-Undang Dasar mengatakan kalau pemerintah wajib membiayainya, bahkan harusnya bukan hanya pendidikan dasar, tapi dasar dan menengah kan begitu. Syukur-syukur nanti bisa pendidikan tinggi, tapi mulailah pendidikan dasar dulu deh. Pendidikan dasarnya aja belum terbiayai semua kok kan begitu. Ini yang sangat berbahaya kan begitu. Nah, jadi kalau kewajibannya saja belum dipenuhi, tapi sudah membuat desain seakan-akan pendidikan itu bisa dikapitalisasi, ya sangat berbahaya. Bertentangan dengan konstitusi kita. Itu poinnya. Kalau saya, karena tadi dari awal nggak pernah jelas targetnya apa, yang mau dicapai selama kepemimpinan beliau ini apa. Jadi grand design-nya nggak ada. Mulainya dari mana, biayanya berapa, semua serba tiba-tiba muncul ada episode. Ya saya masih kasih nilai 5 deh kan begitu. Karena tadi masih banyak ketidakjelasan. Kalau sudah jelas Merdeka Belajar itu targetnya apa, mungkin bisa naik kan begitu. Itu pun belum tentu bisa diimplementasi kan.
Tapi karena sekarang sama sekali nggak ada, ya saya kasih nilai 5 dulu deh. Gitu. Oke.